Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan pagi rohani kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 23 September 2020. Saya ingin menyampaikan sebuah tema yang baru, muhasabah, introspeksi diri. Kita memulai uraian ini dengan pengertiannya. Muhasabah adalah salah satu kata yang sangat populer dalam bahasa Indonesia, terutama pada acara-acara menyambut tahun baru, baik tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi. Para penceramah dan pengguna media sosial selalu menggunakan kata muhasabah ini. Kata muhasabah ini pada dasarnya diambil dari kata bahasa Arab, kemudian digunakan di dalam bahasa Indonesia, dan kini sudah menjadi salah satu kata baku dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata muhasabah diartikan dengan introspeksi. Karena kata ini sudah menjadi kata baku bahasa Indonesia, maka dalam penulisannya tidak perlu lagi ditransliterasi. Tulisannya muhasabah, bukan seperti muhasabah. Ada tanda baca panjang di atas A. Tidak itu lagi dipakai karena kata muhasabah sudah menjadi kata baku di dalam bahasa Indonesia. Dari segi etimologi bahasa Arabnya, kata ini adalah bentuk masdar atau kata dasar dari kata kerja hasaba yuhasibu yang memiliki banyak arti, yaitu menjaga tanggung jawab, meminta keterangan, memegang tanggung jawab, menjaga diri, berhati-hati, waspada, mawas diri. Arti lainnya juga berarti menghitung, menghitung-hitung, melakukan introspeksi diri, mengoreksi diri, dan mengingat diri. Bentuk dasar dari kata kerja ini adalah muhasabah dan hisaban, yang berarti penjagaan tanggung jawab, permintaan keterangan, pertanggungjawaban, penjagaan diri, kehati-hatian, kewaspadaan, perhitungan, introspeksi, dan peringatan diri. Begitu banyak makna dari kata itu. Dari kata ini lahir pula kata hisaban di dalam bahasa Arab maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kata hisab itu digunakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Mari kita lihat
penggunaannya di dalam Al-Quran. Ada 37 tempat kita dapat menemukan kata hisaban yang digunakan oleh Al-Quran. Di antaranya adalah terdapat dalam surat Shad, surat ke-53, yang dirangkai dengan kata yaumun, hari. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari hisab. Hari perhitungan. Hari di mana manusia akan diperhitungkan, akan diperlihatkan, akan mempertanggungjawabkan amalnya. Kata ini juga ditemukan dalam surah Al-Baqarah, surat 2, ayat 202, yang dirangkaikan dengan kata sari'un, berarti sangat cepat. Firman-Nya berbunyi, Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya, dan Allah sangat cepat menghitungnya. Di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang lain, yaitu ayat 212, disebutkan, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina attaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Artinya, kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas, tanpa perhitungan. Istilah ini dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai usaha dan upaya seseorang untuk melakukan penghitungan secara dini apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan usaha dan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, hisab atau muhasabah itu dikaitkan dengan upaya yang dilakukan oleh seseorang pada masa dulu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Masa dulu untuk melihat pengalaman yang telah berlalu, masa sekarang untuk mengevaluasi apa yang dilakukan yang lalu, kemudian masa mendatang itu adalah meningkatkan, memperbaiki amal berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap amal yang lalu dan evaluasinya pada hari ini. Dengan muhasabah itu, seseorang dapat mengoreksi diri tentang kebajikan-kebajikan apa yang telah dilakukannya dan tentang kesalahan apa yang telah dilakukannya selama ini. Dan untuk masa yang akan datang, dia harus berupaya meninggalkan kesalahan itu dan berupaya mempertahankan dan meningkatkan kebajikan yang sudah pernah dilakukannya selama ini. Dengan muhasabah itu pula, seseorang berusaha mengingat dirinya dengan meninjau kembali segala yang telah dialaminya selama ini, mengingat kembali nikmat yang dilimpahkan Allah kepadanya,
mengingat kembali apa yang seharusnya dilakukan pada masa dahulu dan pada masa kini, dan pada masa yang akan datang dalam rangka mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Karena itu, para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, setiap muslim harus berupaya untuk melakukan muhasabah ini dalam kehidupannya di dunia ini, baik yang berkaitan dengan amal usaha keduniaannya maupun amal usaha untuk akhiratnya, agar dia dapat mengetahui, dapat menyadari, dapat memahami, dan dapat mengoreksi diri dalam rangka meningkatkan usaha dan amal ibadah serta pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga sarapan pagi, tausiah yang menjadi sarapan pagi pada hari ini menjadi catatan kita dalam rangka bermuhasabah, menintrospeksi diri kita, dan untuk meningkatkan amal ibadah kita di masa yang akan datang. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.